Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 strategi pembelajaran. Nama aku Arlina Samusyafa. Nama aku Tiara Suami Hari. Nama aku Evelyn Dulinat Majaya Harmano. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran. Selamat menyimak. Bye-bye. Oke teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang pembelajaran itu sendiri, hal yang menjadi dasar penting dari pembelajaran adalah materi pembelajaran. Apa sih sebenarnya materi pembelajaran itu? Materi pembelajaran adalah dasar penting untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan serunya, materi pembelajaran bahasa Jepang ini gak harus dari buku paket aja, bisa dari CD, kaset, musik, lagu, anime, dan banyak hal lainnya. Dalam bahasa Jepang sendiri, materi pembelajaran ini disebut dengan kyozai atau spesifiknya adalah Nihongo Kyozai. Intinya, semua hal yang memiliki nilai edukatif dan mendekatkan kita kepada tujuan pembelajaran bahasa Jepang. Nah, setelah kita ngebahas kyozai nih, selanjutnya yaitu ketika bahan-bahan itu dibukukan, bentuk nyatanya adalah kyokasho alias buku pelajaran. Kyokasho ini dipakai sebagai bahan utama di sekolah-sekolah loh, dan menariknya ada 2 jenis buku pelajaran bahasa Jepang. Yang pertama yang pakai kanji campur kana dan biasanya dipakai sama pembelajar dari Asia. Yang kedua yang pakai huruf Latin atau Romaji, di mana biasanya diperuntukkan untuk pelajar yang berasal dari Eropa atau Amerika, dilengkapi juga dengan terjemahan grammar dan conversation. Tapi belajar gak harus berhenti di situ aja. Banyak kyokasho yang sekarang juga dilengkapi bahan tambahan kayak kaset, audio, video, dan lain-lain. Jadi kalau digabungin, pembelajaran bisa lebih hidup dan gak monoton. Nah, jadi teman-teman, materi pembelajaran dan kyokasho itu 2 hal yang penting, ibarat fondasi utama buat belajar bahasa Jepang. Tapi biar makin seru lagi, kalian boleh menambahkan media-media lainnya yang kalian suka. Contohnya kayak nonton anime atau dengerin lagu-lagu Jepang. Intinya semua hal yang mendekatkan kalian sama tujuan pembelajaran bahasa Jepang itu sendiri. Halo semuanya, di sini aku bakal bahas apa yang harus diperhatikan dalam menyusun pematerian ini. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apakah untuk percakapan sehari-hari atau apakah untuk bekerja. Kalau misal percakapan sehari-hari bisa menyiapkan materi sesuai dengan percakapan sehari-hari seperti kehidupan sehari-hari. Ataupun kalau misal untuk bekerja bisa menggunakan materi-materi yang lebih relevan dalam kegiatan bekerja. Lalu yang kedua itu huruf yang digunakan. Kalau misalnya pembelajar ini masih pemula, masih awal, masih baru dalam pembelajaran bahasa Jepang ini, bisa menggunakan huruf yang lebih nyaman digunakan seperti romaji dahulu, lalu bertahap-tahap menuju hiragana, katakana, serta kanji. Lalu yang ketiga ini karakteristik pembelajar dengan konteks seperti usia, motivasi pembelajarannya, dan lain semacamnya. Kalau misal usia mungkin apabila dia masih muda bisa membuat materi yang lebih menyenangkan, yang lebih asik, agar tidak cepat bosan. Kalau misalnya motivasinya untuk bekerja, balik lagi tadi kita bisa fokus ke yang lebih relevan dengan pekerjaan. Selanjutnya, pemilihan kosakata juga harus tepat. Untuk pemula, kosakata sehari-hari seperti perkenalan, keluarga, dan sekolah harus diprioritaskan. Materi juga perlu dilengkapi dengan latihan atau renshu supaya mahasiswa benar-benar menguasai. Kemudian ada penjelasan gramatika, sebaiknya singkat dan jelas. Selain itu, tambahkan bahan suplemen seperti bacaan, tambahan, atau kosakata baru. Terakhir, teknik pengadaan materi harus mudah dan murah, sesuai kondisi siswa. Oke teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan untuk pemilihan buku pembelajaran atau kyokasho ini sendiri. Yang pertama itu jenis huruf yang digunakan. Yang kedua itu target pembelajarannya mau seperti apa, lebih banyak bicara secara lisan atau membaca.
Yang ketiga itu siapa target pembelajarannya. Yang keempat itu ketetapan kosakata dan tema. Lalu adanya penjelasan gramatikal, lalu juga ada latihan soal-soal dan juga bahan tambahan, serta kemudahan yang diperoleh oleh siswanya. Jadi pemilihan buku pembelajaran ini juga harus benar-benar sesuai kebutuhan siswanya masing-masing. Selain isi, faktor eksternal juga harus dipertimbangkan. Harga buku jangan terlalu mahal, ketebalan buku juga sesuai durasi program. Dan kualitas cetakan juga penting agar mudah dibaca. Yang paling penting, pemilihan buku tidak boleh semata-mata karena terkenal atau populer, tetapi karena benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Jadi teman-teman, materi pembelajaran merupakan kunci keberhasilan dari belajar bahasa Jepang itu sendiri. Tidak hanya dari buku teks, tapi juga berbagai media lainnya yang mendekatkan kita dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Betul. Nah, untuk pemilihan materinya juga kita harus menyesuaikan dengan tujuan tingkat siswa, pemilihan huruf, kosakata, dan latihan yang memadai. Faktor eksternal seperti harga, ketebalan, dan kualitas juga penting. Intinya materi dipilih karena sesuai kebutuhan, bukan sekedar populer. Oke, sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai materi pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.